Selamat pagi, para pencinta renungan The Message. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati, melimpahkan berkat tuntunan atas diri kita masing-masing. Saudaraku, di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kalimatnya berkata begini: "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Itu kalimat yang sangat penting, sangat dalam maknanya, dan di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu termuat hal pengampunan yang dirangkai indah di dalam doa Bapa kami. Ini jelas menunjukkan, saudaraku, bahwa hal pengampunan itu penting sekali di dalam kehidupan ini. Apa pentingnya? Sebelum saya membahas hal pengampunan terkait dengan kesalahan orang terhadap diri kita bahas dulu mengenai pengampunan Allah yang diberikan kepada engkau dan saya sebagai manusia. Karena itu adalah dasar atau fondasi atau landasan bagaimana kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa hal pengampunan itu adalah hal yang sederhana, mudah, dan tidak usah dibuat ribet. Atau seringkali banyak orang berkata, sambil jalannya waktu aku bisa mengampuni orang itu. Jujur ya, tidak akan pernah bisa kalau kita tidak memahami, mengenakan, dan minta dimampukan Roh Kudus untuk bisa mengampuni orang itu secara clear dan penuh, saudaraku. Kenapa saya katakan ini? Banyak orang berpikir bahwa itu hal yang sederhana, hal yang mudah, sehingga mereka tidak merasa perlu membahas tentang pengampunan. Tapi ternyata kalau dipelajari, bukanlah sesuatu yang sederhana hal pengampunan itu. Karena pengampunan menjadi suatu hal yang tidak sederhana ketika dipahami dari sudut pandang ilahi. Pengampunan yang Allah berikan bukan sekedar tindakan Allah untuk memuaskan hati Allah, ataupun untuk melegakan manusia yang diampuni. Tetapi pengampunan yang diberikan Allah itu berangkat dari hakikatnya yang maha kasih. Allah itu kasih. Allah itu penuh dengan pengampunan. Karena Allah adalah Allah yang maha kasih, sehingga ia tidak mungkin tidak mengampuni manusia. Maka di dalam hakikat pribadi Allah itu sendiri terpancar keagungan kemuliaan Allah, di mana Allah dapat menerima keadaan manusia yang diciptakannya. Kau dan saya diterima apa adanya, saudaraku. Maka ada lagu yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti darah, ya, kau tetap agung di mata Tuhanmu, kau tetap berharga. Meskipun kau sudah sebobrok apapun jauh dari Tuhan, kau tetap berharga. Dicarinya kita. Inilah yang memancarkan keagungan dan kemuliaan Allah, di mana Allah dapat menerima keadaan manusia yang diciptakannya. Hakikat Allah ini tetap dan tidak berubah, saudaraku. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Hakikat Allah tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Sehingga keadaan manusia yang berdosa tidak mengubah hakikat Allah yang maha kasih, yang mengasihi manusia itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah ini dinyatakan dalam kehadiran Putra Tunggalnya melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3:16 ini menyiratkan bahwa kasih Allah akan dunia ini memiliki bentuk yang dapat dipahami. Kasih Allah itu dinyatakan dalam bentuk kesediaan pribadi Allah untuk menggores hatinya sendiri. Dengan cara apa? Dia memberikan putra tunggalnya.
sebagai ganti, sebagai kurban, sebagai tebusan bagi umat manusia. Coba saudaraku, Allah harus menyembelih hatinya. Allah harus menggores luka dalam hatinya untuk mencabut yang dia kasihinya, digantikan manusia. Coba bayangin, gitu kita masih bertanya, kok mengasihi aku gak sih Tuhan kalau kita punya masalah? Ngeri gak saudaraku? Itu manusia itu loh, kadang gak dibuka pikirannya sungguh-sungguh. Kamu tuh bertuhan, beragama selama ini kamu gak memahami betapa sayangnya Elohim Yahweh Allah Bapa kita sama kita. Itu masalah dunia aja kamu masih bertanya, kamu sayang aku gak sih Tuhan? Bangetan saudaraku. Coba bayangin. Maka di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, putra tunggalnya itu, kasih Allah yang mengampuni umat manusia dapat direalisasikan. Kurang apa? Kurang apa saudaraku Tuhan itu? Manusia kurang apa? Kurang ajar sama Tuhan. Kurang ajar, kita itu kurang ajar sama Tuhan. Betul kok. Apalagi yang ngaku-ngaku Kristen nih, pengikut Kristus. Wah, itu kurang ajarnya minta ampun seringkali sama Tuhan. Kita nih loh yang ngaku Kristen. Betul, kurang ajarnya minta ampun. Kurang apa Tuhan itu sama kita? Udah dikasih semuanya. Bahkan anak semata wayangnya itu diberikan kepada kita. Anak semata wayangnya menanggung dosa seluruh umat manusia, memperdamaikan dengan pribadinya, pribadi Allah. Maka murka Allah atas dosa manusia dipadamkan. Dari situlah terbuka peluang untuk pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Sudah dibegituin, tidak mau dekat sama Allah Bapa. Coba bayangin, masih manfaatin Tuhan, terus dimanfaatin. Padahal kita ini sudah beruntung sekali, sangat teramat beruntung. Kita tidak lagi berada di bawah hukum kutuk, hukuman kekal, melainkan berpotensi aku bisa masuk kehidupan kekal di langit baru, bumi baru. Sudah dibuka gerbangnya, ayo datang kepadaku, masih gak mau datang. Coba tuh, coba betapa kurang ajarnya manusia. Saudaraku, pagi hari ini saya ngomong begini supaya kita terbuka. Kekristenanmu dan kekristenanku itu tidak melulu duit. Ngerti gak saudaraku? Gak melulu lolos dari masalah. Gak melulu sembuh dari penyakit. Gak melulu dilompatkan dari semua malapetaka. Gak melulu apa? Dapat berkat-berkat duit terus. Pikirannya duit terus Kristen itu. Coba bayangin. Gak melulu dibebaskan, dijauhkan dari belalang pelahap. Bukan itu terus pikiranmu. Pikiranmu bagaimana kau bisa menyenangkan hati Bapa yang gerbang perdamaian sudah dibuka luar biasa. Kita lari ke sana loh, dekat sama Bapa melalui Tuhan Yesus, dimampukan Roh Kudus. Makanya tuh saudaraku, Kristen itu nggak boleh sembarangan. Jangan duit terus, dunia terus, duit terus. Aduh ya. Makanya saya ngomong sekali lagi pagi hari ini, hakikat Allah yang maha kasih ini loh, tidak boleh dipandang secara murahan. Saudaraku, terlepasnya engkau dan saya manusia dari penghukuman karena kasih Allah yang dicurahkan melalui pengampunan, bukan tujuan akhir dari pengampunan itu sendiri. Jadi seakan-akan manusia sudah diampuni maka dia boleh bertindak semaunya sendiri karena sudah tidak berada di bawah hukuman. Lah kalau begitu maka pengampunan Allah merupakan suatu hal yang rendah. Suatu hal yang tidak bernilai, saudaraku. Pengampunan Allah hanya berfungsi sebagai instrumen yang terkesan digunakan manusia untuk melegakan dirinya atas dosa yang sudah dia lakukan. Seakan-akan dosa itu dianggap bidang kotor yang perlu dibersihkan. Dan cara untuk membersihkannya adalah permintaan ampun kepada Allah. Habis minta ampun, seolah-olah manusia kembali berhak untuk melakukan dosa lagi, ngotorin lagi, minta ampun lagi. Itu kan rusak gitu Kristen begitu. Pengampunan semacam itu adalah pengampunan yang murahan, yang tidak bernilai guna untuk mengubah manusia. Dengar ya baik-baik saudaraku, renungan pagi ini harus kau putar ulang deh kalau perlu berapa kali supaya Anda paham. Karena pengampunan Allah terhadap manusia adalah pengampunan yang nilainya bernilai sangat teramat tinggi dan punya tatanan yang jelas.
Pengampunan Allah pertama-tama memang dikerjakan dari inisiatif Allah sendiri melalui Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang dapat diampuni kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Maka dalam kematian Tuhan Yesus, manusia diperdamaikan dengan Allah. Dan mereka yang menerimanya dimungkinkan loh, masih loh. Tidak langsung loh, dimungkinkan untuk menjadi anak-anak Allah. Secara de jure manusia telah dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan. Artinya dianggap benar. Dihapuskan oleh darah Yesus. Tapi pengampunan dari Allah ini harus direspon manusia. Untuk masuk dalam proses pembenaran. Baru di proses itulah, perjuangan itulah. Baru tadi kalimat dimungkinkan menjadi mungkin. Karena berproses di dalamnya. Maka secara de facto manusia harus benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Melalui perubahan pola pikir, gaya hidup, karakter, semua diubahkan. Manusia yang menghidupkan kebenaran itu akan merespon pengampunan itu dengan benar. Maka hidupnya semakin hari semakin benar. Karena dia menghidupkan kebenaran. Itulah fungsi suara kebenaran. Dengar ya saudaraku. Kau tahu banyak. Kalau kau tidak praktek kebenaran. Omong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring. Dengar baik-baik itu. Karena banyak orang belajar suara kebenaran. Tapi tidak mau menghidupi suara kebenaran. Jadinya tong kosong berbunyi nyaring. Muak orang lihat begitu. Pandai berapologet. Tapi tidak pandai melakukan. Dan itu memuakkan saudaraku. Maka sekali lagi. Kau dan saya. Dengan pengampunan Allah. Yang bernilai tinggi ini. Itu gunanya untuk mendidik kau dan saya dalam melakukan kehendak Allah tiap hari. Manusia tidak hanya diajar untuk menerima pengampunan, tetapi hidup dalam pengampunan Allah dengan mengubah dirinya sesuai maunya Bapa. Maka dengan memahami sudut pandang Allah ini, pengampunan yang benar ini, kita dapat menempatkan pengampunan kepada orang lain secara benar juga. Benar gak saudaraku? Sama seperti kita diampuni Allah tanpa syarat melalui kematian Yesus. Pengampunan kita yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita pun harus tanpa syarat. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh merasa berhak menghakimi, menghukum orang lain karena mereka salah kepada kita. Tapi kita pun harus mengampuni tanpa syarat kepada mereka. Inilah kualitas anak-anak Allah yang hidup di dalam pengampunan. Tunjukin dong, kita berjuang bareng, amin. Tunjukin dong pengampunan kita berkualitas. Seperti Yesus berkualitas di mata Bapanya. Stephen Lim dan kalian semua harus berkualitas di mata Bapa. Selamat pagi saudaraku. Renungkan renungan ini dan Tuhan memberkatimu. God bless you.